Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah sekalian yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi menjelang siang hari ini kembali Allah kumpulkan kita di tempat yang baik, dan inilah yang wajib kita syukuri ketika Allah masih mentakdirkan kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang masih dimudahkan untuk bisa melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi wasilah digugurkan dosa-dosa kita, ditinggikan derajat kita, dan dimudahkan setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang sengaja keluar, jadi sengaja Bunda ya, bukan karena kecelakaan sejarah ya. Tahu-tahu nggak tahu Ustaz, tahu-tahu udah di masjid aja gitu ya. Atau teman ngajakin jalan, tahu-tahu dibawa ke masjid. Nah ini lain babnya. Jadi kalau ada orang memang sengaja dia keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Ini kalau para bunda nih membaca penjelasan dari hadis ini itu menarik Bunda. Kenapa menarik? Gini Bu, kebayang gak Nabi bilang gini, barang siapa yang sengaja keluar dalam rangka menuntut ilmu, barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Ini kayak nggak nyambung Bu ya. Di sisi lain Nabi nyuruhnya nuntut ilmu, tapi yang ditawarkan adalah jalan yang mudah ke surga. Lain kalau gini Bu, barang siapa yang rajin nabung maka dia akan kaya, itu nyambung. Barang siapa yang barang siapa yang sabar pasti kesal, gitu misalnya ya. Serius Bu ya, barang siapa yang bersabar pasti kesal. Itu udah pasti dulu, masalah nanti pahala itu nanti belakangan. Ini dalam hadis ini Nabi mengatakan barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Nah para ulama menjelaskan gini penjelasannya, kalau untuk urusan surga saja yang sulit banget buat didapetin, itu dimudahkan sama Allah buat mereka yang berjalan menuntut ilmu. Apalagi kalau cuman urusan dunia gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya Bunda menemukan hadis ini, apa sih hubungannya orang kita lagi nuntut ilmu malah balasannya dimudahkan jalan ke surga? Maksudnya kalau urusan surga aja dimudahin, apalagi kalau cuman urusan dunia. Jadi kalau Bunda nih lagi dikejar-kejar debt collect ya, pinjol misalnya, masuk masjid itu tempat paling aman Bu ya. Paling enggak Ibu nggak bakal ditagih waktu di masjid ya. Paling dia nungguin di luar Bu ya. Nungguin di luar sampai selesai. Nah bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Jadi selama seorang itu masih di luar rumah untuk menuntut ilmu, maka kategorinya dia fisabilillah. Sampai kapan? Sampai dia pulang. Maka kalau ibu pengen tetap fisabilillah, jangan pulang. Jangan pulang. Ya kalau ditelepon, ibu di mana? Fisabilillah. Udah maghrib nih, ibu di mana? Mohon maaf ayah, bunda masih fisabilillah. Kata si ayah, mudah-mudahan syahid. Ya. Langsung pulang Bu, saya yakin itu ya. Atau ya pulang ayah gitu ya, gak mau didoain mati syahid ya. Nah para bunda yang salihah, ini yang wajib kita syukuri saat di penghujung kehidupan kita ini kita senang dengan kebaikan. Kenapa? Karena sudah ada jaminan dari Nabi bahwa ciri orang yang mendapatkan madu itu dari Allah,
bahwa ciri Allah itu sayang sama seorang hamba, sudah terlanjur cinta kepada seorang hamba, Allah akan berikan dia madu, kan gitu ya. Terus ditanya sama sahabat, wahai Rasul, apa yang dimaksud dengan Allah akan memberikan dia madu? Yuftahu lahu abwaaba amalan sholih baina ladai mautihi. Allah bukakan banyak pintu-pintu kebaikan menjelang kematiannya. Jadi semakin dekat dengan kematian, semakin dekat juga dia dengan kebaikan. Nah, itu ciri bahwa Allah sedang memberikan kita madu. Jadi kalau hari ini Bunda dekat banget sama majelis taklim, dekat dengan sedekah, dekat dengan kebaikan, maka bersyukur. Karena boleh jadi Allah lagi ngasih kita apa? Madu. Mau madu yang ini atau madu yang lain? Nah, madu yang ini. Makanya rajin majelis ilmu ya. Dan jangan lupa rawatin suaminya. Ini Bunda suami di rumah nggak dirawatin, dirawat sama yang lain ngambek ya. Nah, baik. Hari ini para Bunda yang salihah, kita akan melanjutkan kajian kita, dan hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang nasihat yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi hari ini kita masuk kepada nasihat yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib tentang apa, Ustaz? Tentang 6 syarat untuk meraih surga. Ya, 6 syarat untuk meraih surga. Nah, saya ingin tegaskan kembali, kalau nanti Bunda membaca hadis, membaca kitab, 3 amalan yang memudahkan ke surga, 5 amalan yang memperlancar masuk ke surga gitu. Ini Ustaz di sini 3, di sini 5, di sini 6. Nah, ini yang benar yang mana? Semuanya benar. Kenapa? Karena tidak setiap orang itu ahli di bidang A, tapi dia ahli di bidang B. Ada orang yang rajin tahajud tiap malam, bahkan sampai jam 9 pagi ya, tahajudnya ya. Pokoknya kalau masalah salat gak usah ditanya, jam 9 pagi saya masih di atas sejadah tahajud, ketiduran ya. Dari jam 3 dia tahajud, jam 4 tidur, bangun-bangun jam 9 ya. Nah, jadi ada orang yang kuat tahajudnya tapi gak kuat baca Quran. Pokoknya kalau udah dihadapkan dengan Quran, baru baca ta'awud aja dia kayak diruqyah sendiri. Ada orang yang nggak kuat baca Quran, baru 1 halaman nguapnya 5 halaman. Pokoknya lebih banyak nguapnya dibanding dengan ayat yang dibaca. Ada orang yang kuat banget tilawahnya, kuat tahajudnya, tapi nggak kuat sedekahnya. Ada nggak? Ada orang kuat banget sedekahnya, Bu. Pokoknya nggak bisa dicolek nih orang. Bu, open donasi, Bu, langsung terasa OTW, pokoknya ya. Bu, ada yang kebakaran, OTW. Bu, belum ada kebakaran, kita bakar gitu ya. Pokoknya gatal banget kalau nggak ngebantuin orang gitu ya. Nah, ada yang kayak gitu, ada. Dan saya mengenal nih para bunda nih, di antara para bunda solihah tuh ada orang yang dermawan, ada orang yang rajin tahajud, ada yang hari-hari baca Quran, Bu ya, masya Allah. Ada yang puasanya hari-hari, Bu ya. Ya. Di Ramadan ya, di Ramadan tapi ya. Pokoknya tiap hari rajin, sebulan penuh saya puasanya di bulan Ramadan. Nah, tapi kan tidak semua kita itu bisa ngambil semua. Benar nggak, Bu? Ada orang yang rajin banget untuk amalan-amalan sunnah gitu, tapi untuk masalah amalan yang dengan harta dia lemah. Ada orang yang kuat di amalan harta, tapi amalan yang lain mungkin taklim dia terbatas, ya Bu ya, karena sibuk dengan pekerjaan. Tapi jangan menyangka bahwa orang yang sibuk dengan dunia dengan kita itu lebih mulia kita, nggak gitu gambarannya. Ini kalau boleh saya jujur Ibu ya, ini tahadduts bin nikmah. Ini adalah ucapan yang paling saya sesali sampai hari ini. Jadi ceritanya beberapa tahun yang lalu, ini biasanya kan kalau sebelum sholat tarawih itu ada kultum, ya benar ya. Di sini juga sama ya, sebelum tarawih itu biasanya ada kultum. Walaupun di beberapa masjid ada yang men-setting setelah sholat tarawih selesai, kemudian nanti kultum, habis itu sholat witir. Jadi kultumnya ditaruh di belakang. Nah, saya sampaikan nih di kultum itu, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita patut bersyukur karena hari ini Allah masih mudahkan kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang masih menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Kayak paling iya pokoknya Bu ya. Terus dibanding dengan saudara-saudara kita yang disibukkan dengan urusan dunia. Nah, ini kesalahannya di sini Bunda. Jadi saya mengira bahwa kan bagus aja sebenarnya isinya tuh ya. Jadi kita ini di penghujung Ramadan, kita masih tetap berada di mana? Di barisan orang-orang yang istiqomah melakukan kebaikan, masih tarawih. Dibanding yang 10 hari terakhir sudah mulai pada berburu toples, ya Bu ya. Lagi open order kue kering, ya Bu ya. Sibuk di dapur gitu.
Nah, saya mengira bahwa orang-orang yang di masjid itu orang yang mulia, Bunda. Karena mereka masih istiqomah menjelang akhir dari Ramadan, semangatnya malah makin kencang. Nah, sampai kemudian Allah itu menegur dengan cara yang paling halus. Ini qadarullah, duduk di satu majelis, ada seorang kiai menyampaikan begini. Mohon maaf sebelumnya, bahasanya itu standar aja, Bu. Bukan bahasa ustaz-ustaz kondang, ya, kiai-kiai yang memang kondang yang biasa hari-hari majelisnya banyak gitu. Biasa aja. Dia nyampaikan gini. Mohon maaf kalau di sini ada ustaz, ada ustazah, ada kiai, ada para habaib. Jangan sampai kita ini mengatakan bahwa kita ini bersyukur dibanding dengan orang-orang yang hari ini disibukkan dengan urusan dunia, karena kita merasa bahwa kita sedang melakukan ketaatan. Kok bahasanya mirip dengan yang saya sampaikan? Nah, terus ternyata adanya di akhir jawabannya. Kenapa? Jawabannya gini, Bunda. Sekhusyuk-khusyuknya kita melaksanakan sholat tarawih, hukumnya nggak berubah. Hukumnya nggak berubah. Saya tanya nih, Bunda sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah, nggak berubah. Bunda mau misalnya 1 kali berdiri 1 juz, jadi makmum, bahkan sampai nangis Bunda ya. Paham? Bukan. Kelamaan Ustaz. Kapan rukunya ini imam gitu ya? Udah nangis betul kita di belakang tuh ya, nunggu imam ruku gitu, nggak ruku gitu. Nangis betul kita, Bu, ya nggak kuat ya. Nah, sekhusyuk-khusyuknya misalnya imamnya suaranya mendayu-dayu, Bunda juga terbawa suasana, ada yang sampai nangis ingat dosa dan sebagainya. Sekhusyuk apapun Bunda melaksanakan sholat tarawih, hukumnya nggak berubah, tetap sunnah. Sedangkan saudara-saudara kita yang selesai dari sholat isya, dia menjemput rezeki dengan cara jadi driver online, buka warung, Bunda ya. Nah, mereka sedang menjemput rezeki untuk keluarganya. Pertanyaannya, menjemput rezeki untuk keluarga itu hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau kita mau adil nih, kalau kita mau adil aja menimbang yang seperti ini, kita tidak akan mengatakan kita lebih mulia, tapi justru kita akan mengatakan jangan-jangan dia lebih mulia dibanding dengan kita. Kenapa? Kita ini sekhusyuk apapun kita sedang melaksanakan yang sunnah, tapi dia sekalipun gak sholat sunnah sedang menunaikan yang wajib. Gitu ya. Jadi kalau melihat nanti pas di Ramadan, ya Allah itu bapak-bapak bukannya pada tahajud, bukannya pada tarawih, jangan. Mereka sedang menyebut rezeki untuk keluarganya. Mereka mungkin sedang mempersiapkan biar bisa beli baju baru buat anak-anaknya. Dan itu hukumnya wajib, Bunda ya, memberikan pakaian. Bukan berarti memberikan pakaian untuk lebarannya wajib, bukan. Tapi memberikan pakaian yang layak untuk keluarga itu hukumnya wajib. Dia harus memastikan nanti hari raya itu ada makanan yang bisa dimakan. Nanti pas malam takbiran paling enggak mereka bisa mengeluarkan zakat fitrah. Itu mereka sedang menunaikan kewajiban. Nah, tujuan dari kita belajar tazkiyatun nafs itu ini, Bunda. Makanya dari awal saya sampaikan tentang kitab Bidayatul Hidayah, tentang masalah iri, dengki, hasad, ya. Hasad karena kita melihat kita lebih baik juga nggak boleh. Alhamdulillah Ustadz, pokoknya sejak di BDS 1 ini Masya Allah lah ya, saya sudah solehah dibanding teman saya itu yang dari kompleks sebelumnya. Nggak ada perubahan, jilbabnya masih gitu-gitu aja. Maksudnya dia masih segini, Bunda sudah selutut ya. Pas ketemu sama temannya udah sampai ke mata kaki ternyata ya. Besoknya dia nggak mau kalah pakai mukena dia, Bu ya. Pokoknya dia pengen lebih baik dari orang lain tuh gambarannya ya. Nah, para bunda yang salihah, jadi dengan belajar tazkiyatun nafs itu kita nggak bermudah-mudah gitu. Kita tidak bermudah-mudah mengatakan orang yang jilbabnya nggak sempurna itu masuk neraka. Kita nggak bermudah-mudah mengatakan orang yang nggak pernah ke masjid itu sebagai orang yang anti masjid. Enggak. Kita justru berlapang dada tuh jadi ya Allah gitu, dia saudari saya, ya Allah kasih dia petunjuk gitu jadinya. Bukan lagi merasa diri lebih baik daripada orang lain. Nah, maka dari itu para bunda yang salihah, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka tasyakur bin nikmah, mensyukuri kenikmatan yang masih Allah titipkan kepada kita dengan melakukan ketaatan. Nah, kita nuntut ilmu nih, baik nggak baik, karena itu kewajiban. Tapi jangan pernah mengira bahwa orang yang hari ini lagi jualan di pasar, gitu ya, lagi keliling-keliling jualan sayur, itu mereka nggak mulia. Jangan punya perasaan seperti itu. Itu pernah ditegur oleh Nabi. Jadi ceritanya, Nabi lagi kumpul nih sama sahabat.
Kemudian ada seorang pemuda Bu, ya. Kalau misalnya nenek-nenek atau kakek-kakek nggak ikut duduk, mungkin encok, mungkin bisa jadi Bu ya, asam urat dan sebagainya. Ini enggak, masih muda. Dia jalan gitu aja Bu, lewat depan Nabi. Bukan berarti ini Nabi, kemudian sahabat dia lewat di sini Bu. Ini memang nggak ada akhlak memang ya. Jadi ceritanya Nabi lagi duduk sama sahabat, ada seorang pemuda tuh lewat gitu aja Bu, tidak memperhatikan Nabi maksudnya. Kata sahabat nih, itu orang gak ada akhlak. Kenapa? Nabinya masih hidup loh. Bisa-bisanya dia nyari kesibukan yang lain. Ini loh, nabinya masih ada gitu ya. Nabi dengar ditanya, siapa itu? Gak ada ngaku bundanya. Siapa coba yang mau ngaku? Siapa? Saya wahai Rasul. Apa yang kau katakan itu? Anu tuh, lihat pemuda itu. Bukannya kau masih hidup? Kenapa dia tidak duduk-duduk bersama kita ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Jangan mengatakan yang demikian. Kalian duduk bersama dengan aku mulia. Karena memang, nah keluarlah hadis ini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi seorang muslim. Dan dia sedang menjemput rezekinya untuk ibunya yang sedang sakit. Ibunya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, ayahnya nggak ada. Berarti kan anak laki-laki yang berkewajiban untuk memberikan nafkah. Dan dia sedang menjemput rizki untuk ibunya yang sedang sakit. Dan dia juga mulia, bisa dipahami ya. Jadi yang duduk bareng sama Nabi mulia karena memang sedang menuntut ilmu. Dan dia yang menjemput rezekinya juga mulia. Nah ini pandangan Nabi SAW. Maka dengan belajar seperti ini mudah-mudahan hati kita menjadi lembut semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, masuk ke 6 syarat untuk meraih surga versi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Man jama'a sittah khisalin lam yada' lil jannati matlaban wala 'anil nari mahroban. Jadi kata sahabat Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mengumpulkan 6 perkara ini, jadi siapa yang bisa melakukan 6 hal ini, maka dia telah mendapatkan kunci ya, bahasa kitanya, dia sudah mendapatkan kunci untuk masuk ke dalam surga dan mendapatkan jaminan untuk gak bakal masuk ke dalam neraka, gitu ya. Jadi siapa aja nih yang bisa mengumpulkan 6 hal ini, bisa mengerjakan 6 hal ini, bisa menjaganya, bisa istiqomah gitu ya, maka dia sudah mendapatkan kunci surga dan sudah mendapatkan jaminan tidak akan masuk ke dalam neraka. Apa yang pertama? Awaluha, yang pertama, arafallahu ta'ala fa'ata'ahu. Mengenal Allah lalu mentaatinya. Ini yang pertama. Mengenal Allah lalu mentaatinya. Saya terlalu yakin ya, di sini tuh kalau ditanya tentang masalah akidah rata-rata lulus Bu. Contoh, siapa yang menciptakan kita? Allah. Yang menjamin rezeki kita, yang menghidupkan, yang mematikan, yang ngasih pasangan, yang narik pasangannya Allah juga Bu ya. Yang menggerakkan hati seseorang juga adalah Allah. Nah ini kalau untuk bab pertanyaan siapa yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menjamin rezeki, yang menyempitkan, yang melapangkan, kita yakin bahwa itu semuanya adalah Allah. Tapi ada sebagian orang yang tahu bahwa Allah yang maha segalanya, tapi nggak mau menunaikan hak-haknya, tidak mau beribadah. Nah, mau beribadah ada nggak? Ada. Misalnya kayak orang, ada nggak dukun yang paten? Kenapa? Lagi seret rezekinya. Kalau kita tanya balik, emang yang ngasih rezeki siapa? Dia akan bilang apa? Allah. Tapi ketika rezekinya seret, dia cari jalan yang lain. Nah maka kata sahabat Ali bin Abi Thalib, kenali Allah. Nanti kalau sudah kenal, baru caranya setelah kenal itu mulai mentaatinya. Jadi mengenal Allah lalu kemudian mentaatinya. Kalau kita tahu bahwa Allah yang ngasih rezeki, gak usah jauh-jauh jalan larinya. Datang mulai ke masjid ya Bunda ya. Datang kepada orang yang memang dia bisa memberikan solusi. Misalnya ada orang lagi dalam keadaan sulit di zaman Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, sempit betul rezeki kami ini. Kami ini berniaga dan kami ini ngegrup dan kami semuanya bangkrut. Namanya kalau musyarakah itu kan kerjasama Bunda ya. Si A, si B, si C, si D kumpul bareng, ngumpulin modal bareng-bareng. Nah kita kerjasama bareng-bareng. Nah kalau rugi bareng-bareng gitu ya. Itu namanya musyarakah. Kami ini sudah melakukan kerjasama
dengan uang yang lumayan banyak, tapi kami bangkrut wahai imam. Terus apa saran kau buat kami? Nah kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Gitu bunda. Jadi kalau kita datang ke tempat yang tepat, maka solusinya juga tepat. Makanya ada istilah mengatasi masalah dengan masalah yang baru, Bu ya. Kan ada tuh jargon gitu, Bu ya. Ada, Bu. Nggak usah disebutin itunya. Pokoknya ada tagline-nya itu, mengatasi masalah dengan masalah yang baru gitu ya. Iya, masalah ibu misalnya punya hutang nih, terus kemudian gadaikan sesuatu, itu selesai masalah A. Nah, cuma kan masalah yang lain itu muncul apa? Punya kita ada di dia gitu ya. Dan ini harus kita tebus kan, Bu ya. Jadi menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru. Tapi itu masih mending, Bu, kalau Bunda datang misalnya ke yang ada syariah-syariahnya. Ditanya nih, Ustaz, sama aja Ustaz, mau yang syariah, mau yang konven. Saya bilang enggak. Lah emang bedanya apa? Paling tidak nih Bu, paling tidak. Seburuk-buruknya yang ada labeling syariah itu, mereka itu punya DSN. Punya apa? DSN namanya, Dewan Syariah Nasional. Jadi setiap produk yang ditawarkan kepada Bunda, kredit emas, ada Bu ya? Nah, nabung dikit-dikit nanti nominal uangnya dijadikan emas gitu Bu ya. Nabung emas, kan ada loh Ustaz kata Nabi. Nah, gini nih orang-orang yang biasanya potong kompas. Ustaz kan ada hadisnya, emas itu dengan emas harus tunai, nggak boleh kredit gitu ya. Itu hadisnya gitu, emas dengan emas, dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, itu harus cash, nggak boleh ada istilah kredit. Padahal untuk urusan muamal itu ada ahlinya, makanya ada Dewan Syariah Nasional. Nah itu yang meramu supaya orang tuh punya mobil tapi nggak kena riba, gimana caranya, gitu ya. Supaya orang tuh punya rumah tapi nggak kelilit hutang dan tidak merugikan dua belah pihak tuh gimana? Dirumusin tuh. Maka jadilah produk-produk yang ada di misalnya di syariah gitu ya. Syariah. Belakangnya tuh Bunda ambil mobil, misalnya nggak kuat bayar nih di 6 bulan pertama. Udah nggak kuat bayar karena mungkin suami lagi sakit atau mungkin usahanya lagi nggak lancar, tinggal diobrolin misalnya, saya sudah nggak kuat lagi. Nah nanti barangnya ini akan dijual. Nanti kalau ternyata misalnya nih Bunda kreditnya 150 juta ya, 150 juta untuk beli mobil second misalnya ya, 150 juta untuk beli mobil second. Nah terus kemudian baru masuk 50 juta udah nggak kuat bayar. Pokoknya Bunda akadnya 150 juta aja, sampai selesai itu udah dihitung pokoknya 150 juta. Ternyata udah nggak kuat bayar, sudah diobrolin nih karena dia ada labeling syariahnya, nanti akan diberikan solusi. Apa solusinya? Mobil ini akan dijual. Ternyata lakunya 120 juta. Uang Bunda udah masuk berapa tadi? 50 juta. Dan mobilnya lakunya berapa? 120 juta. Bisa dipahami ya? Nah, berarti kan Bunda masih punya hutang 100 juta kan ya? Karena memang mobil itu Bunda cicil masih 50 juta, sisanya 100 juta. Nah, ketika mobil dijual nih, terus ternyata lakunya 120 juta, maka Bunda berhak mendapatkan 20 jutanya. Berhak mendapatkan 20 jutanya. Nah, yang 100 juta akan dikembalikan ke yang ngasih modal Bunda tadi untuk beli mobil tuh. Itu di syariat tuh gitu, Bunda. Jadi jangan bilang sama aja Ustaz, konven dengan syariat beda. Mau diapain juga beda. Bunda kredit rumah. Kalau di konven, misalnya Bunda 10 tahun Bunda mau jungkir balik mau sungsang, mau kayang gitu ya. Jangan ambil rumah saya, sambil kayang gitu Bu ya. Enggak ada urusan, ambil aja. Paham ya? Sedangkan dalam akad syariah, misalnya nih, saya berakad dengan Mbak In, misalnya Mbak In. Misalnya saya ngambil mobil, gitu kan? Mobil. 5 tahun, ya 5 tahun. Ini kalau akadnya syariah, kayak tadi gambarannya. Tapi kalau akadnya konven, saya 2 tahun nih, udah masuk uang saya 2 tahun Bu, 2 tahun. Tinggal sisa 3 tahun. Saya nggak kuat bayar, ditarik Bu sama Mbak In. Dan uang saya nggak dikembaliin. Paham ya? Nah itu dia. Dan dalam akad syariah, karena saya dengan Mbak In ini akadnya syariah, walaupun itu saya masih nyicil ke Mbak In, itu mobil tetap punya saya. Paham ya? Itu dalam akad syariah Bu. Ibu ngambil motor, ngambil mobil, ngambil rumah di yang ada syariahnya. Itu di akad awal, itu rumah memang punya ibu sudah. Rumah itu punya ibu, hanya saja statusnya kredit. Kalau di konven enggak, rumah itu punya dia. Sampai kapan? Sampai lunas. Paham ya? Sedangkan dalam akad syariah, mau ibu nyicil ke, mau ibu cash, itu punya ibu.
Itu bedanya. Makanya jangan sampai karena ada oknum nih di syariah-syariah tadi, kemudian kita mengatakan, Ustaz sama aja. Konven dengan syariah sama, beda. Mau diapain juga beda. Kalaupun ternyata dalam perjalanannya ada celahnya, ada kurangnya, ya memang di dalam proses untuk sempurna itu agak berat, ya Bu ya, agak berat. Tapi paling tidak berlakulah kaidah fikih, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Apa yang nggak bisa didapat semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Gitu ya. Kalau Ustaz Bang konven sama Bang Syariah sama aja, makanya saya konven aja. Nggak gitu. Ustaz saya tahu Bang Syariah itu nggak sempurna, tapi saya tetap ambil Bang Syariah. Gitu ya. Jadi jangan sampai mindset kita itu kebalik. Ustaz di Bang Syariah juga ada oknumnya, maka ya saya ambil konven. Nggak gitu ya. Kalaupun ternyata ada celahnya, ya kita ngambil yang sedikit keburukannya. Paham Bunda ya? Nah, kita udah tahu nih Bu, udah kita kenal banget sama Allah nih. Dikasih tawaran nih, kamu mau ngambil yang mana? Konven atau syariah? Konven aja, ya udah berlepas diri tuh. Makanya saya sering sampaikan, kalau Bunda nanti perhatikan betul-betul ya, kalau saya menyampaikan berkenaan dengan masalah kredit. Kalau Bunda ngeredit sesuatu di yang konven, itu setan tuh kumpul Bu. Konferensi meja bundar, Bu, gitu. Mereka akan kumpul, itu si Abu Anu di blok G. Ada blok G di sini? Ada ya? Oh ada ya, blok Z aja sudah. Ada si ibu tuh di blok Z sama suaminya lagi dialog mau ngambil mobil di konven. Mereka rapat Bu, rapat. Nanti kalau sudah sesuai dengan rapatnya, mereka akan ngompor-ngomporin ibu dan juga ayah. Ambil sudah po, kapan lagi punya mobil baru lebaran? Ke suami nih, berapa sih bulanannya? Cuma 2 juta, gajimu loh 5 juta, masih ada 3 juta. Wih, ini setan itu Bu, jadi cheerleaders. Ayo ayah, ayo bunda gitu Bu. Jadi hari-hari itu pokoknya kebayangnya itu mobil aja. Ngelihat gayung aja kayak brosur mobil pokoknya ya. Ngeliat, mobil saya, mobil idaman. Pas lagi bawa motor, mobil idaman. Jadi kemana-mana tuh digambarin oleh syaitan di sini. Ya, makanya Allah menggambarkan orang yang makan riba itu seperti orang yang kerasukan setan. Jadi mereka akan kumpul dan menyemangati para bunda dan para ayah seolah-olah logis. Logis banget Bu. Coba lihat, ibu loh hari ini usahanya jalan. Si ayah juga masih kerja. Apa yang dikhawatirkan? Rezeki itu dari Allah. Ngeri ini Bu. Kalau sudah bawa-bawa nama Allah, ya. Oke, akhirnya ayah dan ibu sepakat ngambil mobil. Ya kan? Punya mobil baru dong buat lebaran ya kan? Buat lebaran nih punya mobil. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, ayah dan bunda akan merasakan kenyamanan. Serius Bu. Pokoknya bunda, ya Allah Bu, ke warung aja pakai mobil. Ya Allah. Dari sini ke seberang situ pakai mobil Bu. Ya Allah. Majelis taklim ya Allah, padahal cuma beda blok aja pakai mobil. Padahal hujan juga enggak. Biasa jalan kaki biasanya. Bahkan ya itu tukang sayur depan rumah pakai mobil nih, cuma tinggal mundurin mobil aja, buka kaca, Lombok 5.000. Ya Allah, ujungan memang ya. Oke, itu 3 bulan pertama Bu, 3 bulan pertama. Nanti kalau sudah masuk ke bulan keempat, kelima, baru terasa susahnya. Makanya Allah mengabadikan fatabarra'u kama tabarra'u minna. Mereka itu pada lari Bu. Kalau sudah masuk jebakannya mereka pada lari. Jangan bawa-bawa kami dong. Kami nggak tahu deh. Loh kok aku nggak semangat kayak gini ya? Jangan salahin kami. Pada pergi Bu. Nah maka masuklah kita, mobil itu cicilannya 5 tahun. Dan itu baru bulan keempat. Akhirnya bulan kelima sudah mulai gondok-gondokan. Ibu sih yang maksa. Lah kan kalau ayah nggak mutusin, nggak bakal jadi ngambil mobil. Lah tapi ibu hari-hari merongrong. Mulai bulan ke-7, ke-8, tahun pertama isinya konflik aja Bu. Serius ya. Lain kalau bunda memang udah dihitung matang-matang ceritanya nih. Ya kalau memang udah matang ngapain kredit Bu ya. Ini kan kelihatan wajah-wajah bunda, wajah-wajah bingung cara ngabisin duit Bu ya. Kelihatan ya. Duitnya dihambur aja. Kadang kalau nggak ada tisu ambil 50.000 buat misuin gini. Ya, ini wajah-wajah bunda nih, wajah-wajah bunda tuh gitu. Lah kan memang ada rezekinya, ambil yang cash. Sekalipun second nggak apa-apa. Second juga tidak apa-apa, itu gambarannya Bu. Jadi setan itu saat kita terjerumus ke sesuatu yang diharamkan itu untuk yang pertama, itu mereka akan menyemangati betul.
Sampai nanti kalau sudah benar-benar jatuh, mobil diambil, rumah diambil, mereka senang betul, Bu. Senang betul, mereka akan lari masalahnya. Mereka nggak ada lagi di sekitaran orang-orang yang sudah terjerumus ke dalam harta riba tadi, gitu ya. Makanya hidup sederhana nanti kita jelasin di poin yang ke berapa nanti nih. Ketemu di yang keempat ya. Baik, ini yang pertama, jadi mengetahui Allah lalu kemudian mentaatinya. Kata Allah, jangan ya ke riba, jangan. Jangan ya deketin harta-harta anak yatim, jangan. Kalau memang nggak kuat pengelolanya, udah nggak usah. Jangan ya deket-deket sama zina. Kan Allah nggak bilang jangan zina, enggak kan ya, tapi wala taqrabuz zina. Jangan deketin aja, jangan. Jangan ya, jangan. Termasuk misalnya nih, Bunda WA ke laki-laki lebih dari jam 9 misalnya. Makanya saya nanti para bunda siapa tahu ada WA saya lebih dari jam 9, pasti nggak bakal saya balas. Jam 9 walaupun misalnya isinya cuman misalnya Ustaz besok mengingatkan, misalnya besok, saya nggak akan balas. Saya baca iya, tapi balas enggak. Kenapa? Itu menjadi komitmen pernikahan. Jadi jam 9 ke atas jangan sampai menerimakan pesan dari lawan jenis. Lain kalau Ustaz suami saya kerasukan, itu lain ceritanya Bu ya. Kalau suaminya kerasukan lain ceritanya ya. Atau misalnya anak saya misalnya total nempel di dinding Ustaz gitu ya. Kayak film-film itu Bu, film-film ruqyah gitu Bu ya. Nah, itu lain ceritanya. Tapi kalau enggak urgen amat, nggak bakal dibalas. Besok sekalipun konsultasi nih Ustaz, bagaimana ya kalau seorang itu haid dan selesai di waktu Isya, apakah dia tetap akan harus melaksanakan sholat maghribnya? Itu nanti besok subuh nanti baru balas. Ya sekalipun bisa ada jawab iya kan gitu. Nggak bakal. Kenapa? Menjaga. Karena Allah udah sampaikan, bukan janganlah kalian zina, tapi janganlah mendekati zina. Khawatir Bu, kalau misalnya saya balesin jam 11 saya balesin, oh iya Bu, mohon maaf, nggak apa-apa Ustaz so sweet ya, jam 11 aja tetap dibalesin. Alah ya, langsung deh OTW gitu ya. Nah itu yang dikhawatirkan. Baik, jadi mengenal Allah lalu kemudian mentaatinya. Apapun perintah Allah itu pasti baik. Bahkan menurut kita ini nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. Misalnya kayak apa Bu, yang amalan kayaknya kayak nggak ada faedahnya, tapi itu perintah Allah. Kayak jumlah rakaat sholat subuh 2 rakaat, itu kan kita lagi seger-segernya Bu ya, cuman 2 rakaat. Tapi siang duhur gitu ya, yang pas lagi senep-senepnya ini kepala gitu ya, lagi cenat-cenutnya, itu 4 rakaat. Kenapa sih nggak ditukar aja gitu ya, subuh yang 4, duhur yang 2, kan bisa santai gitu ya. Nah itu kelihatannya kayak apa sih, nggak faedah betul cuma 2 rakaat. Ternyata setiap kali Allah memberikan satu perintah pasti ada kebaikan. Contoh lain, ada perintah yang menurut kita tuh kejam banget. Misalnya kisos. Kisos itu gambarannya kalau ada orang memotong telinga orang lain, maka balasannya potong telinga. Kejam gak Bu? Kejam. Kalau ada orang yang sampai sengaja menebaskan pedangnya kemudian membuat kaki seorang itu buntung, maka balasannya buntungin juga kakinya. Kejam gak? Kejam. Bahkan kalau orang dengan nyata, dengan saksi yang memang bisa dihadirkan, dengan bukti-bukti yang sah, dia membunuh orang lain, maka balasannya dibunuh. Kejam nggak? Kejam. Kelihatannya kejam, gitu ya. Tapi Bunda perlu pahami bahwa di Arab Saudi yang masih menggunakan hukum kisos, setahun itu belum ada Bu kasus pembunuhan, belum tentu ada dalam 1 tahun. Kebayang ya? Dalam kurun waktu 1 tahun itu belum tentu ada orang yang membunuh, paham? Sedangkan di Indonesia tiap hari rasa-rasanya kita nemuin telah ditemukan mayat di dalam koper, telah ditemukan potongan bagian kaki, telah ditemukan Allahu Rabbi. Itu hari-hari berita kayak gitu tuh ya Bu ya. Palingnya seminggu sekali tuh ada nggak? Ada. Mudah betul bunuh orang tuh kayaknya. Paham ya? Dan ternyata di dalam syariat itu ada kebaikan, gitu ya. Nah termasuk ketika Allah menyampaikan nikahilah para wanita itu 4. Kita emosi kan ya, kenapa disuruh 4? Kalau enggak 3, kalau enggak 2. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Tapi kalau enggak sanggup untuk berlaku adil maka 1. Nah kita menganggap apa sih aturan enggak jelas betul. Bukannya nikah tuh 1 dulu, ini malah 4 dulu tawarannya gitu ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi 2 ditawarin, 3 atau 4 kata Allah.
Tapi kalau takut berlaku tidak adil maka cukup 1. Padahal kalau kita belajar duduk di majelis ilmu, maksud Allah itu gini. Dalam tafsir nih, kalian itu gak bakal sanggup kalau banyak, maka cukup 1 aja. Cuman bahasanya nih untuk menenangkan orang yang menggebu-gebu pengen nikah lagi, nikahi aja 2. Terus 3 juga boleh, atau mau 4 silahkan. Tapi kalau kamu gak bisa berlaku adil, cukup 1. Gitu Bu ya. Jadi jangan apa sih perintahnya gak jelas. Bukan, pasti ada kebaikan. Nah kalau suami ibu sudah menggebu-gebu, bisikin di telinganya, la ilaha illallah, gitu. Biar ingat Allah. Ya, biar ingat apa? Biar ingat Allah. Pokoknya kalau udah mulai macam-macam, bisikin aja kalimat itu. Ya. La ilaha illallah. Yang kedua, wa arafa syaitana fa'asahu. Mengetahui setan lalu mendurhakainya. Ya. Mengenal atau mengetahui, mengenal boleh, mengetahui boleh. Mengetahui atau mengenal setan lalu mendurhakainya. Jangan dibalik. Kenal Allah untuk didurhakai, mengenal setan untuk ditaati. Ya salah ya. Ya, mengetahui setan lalu mendurhakainya. Tahu setan Bunda? Tahu setan? Apa? Kuntilanak, genderuwo, suster ngesot, sundel bolong, setan sungsang, buto ijo, tuyul, apalagi suster keramas, apalagi ya kuyang. Nah itu setan loh ya, itu setan. Padahal Bunda, Allah tidak menciptakan yang gaib itu malaikat, jin, genderuwo, sundel bolong, enggak gitu Bu. Gaib itu cuma 2 Allah ciptakan. 1 jin, yang kedua malah malaikat. Jadi malaikat dulu baru kemudian jin. 2 ini aja Bu. Itu setan-setan yang suka cekikikan tiap malam. Nah, itu setan jenis mana Ustaz? Nah, syaitan itu boleh ditulis nih. Syaitan itu sifat. Syaitan itu sifat. Dia bukan makhluk khusus. Bukan makhluk khusus karena yang gaib itu cuma 2, malaikat dan jin. Saya ulangi nih. Jadi yang gaib itu 2, malaikat dan jin. Dan Allah tidak menciptakan khusus nih setan-setan yang kayak tadi disebutin gitu ya. Enggak. Jadi syaitan itu apa sih Ustaz? Syaitan itu sifat. Ya, sifat. Dan sifat ini bisa diambil dari kata, menurut Imam Ibnu Katsir ya, dari kata syatona. Sya, to, dan nun. Syatona. Apa artinya syatona? Syatona itu artinya jauh, menjauhkan. Boleh ditulis boleh. Syatona itu artinya apa? Jauh, menjauhkan. Kalau Bunda nanti ada rezeki buat bisa berumroh, berhaji, atau berkunjung ke Jazirah Arab, menemukan ada sumur dalam banget Bu ya, jauh banget antara tepi dengan dasarnya, itu sebutnya apa? Bi'run syatun. Bi'run syatun, saking dalamnya. Atau ada tali yang panjang banget, kalau pas ditarik itu jauh betul tali itu, maka disebut sebagai hablun syatun. Ya, hablun syatun. Nah maksudnya kalau ada manusia, ada jin, ada makhluk lain yang membuat orang itu jauh dari ketaatan, jauh dari Allah, maka dia punya sifat syaitan. Oh mau kemana? Kajian lah, ini loh hari Kamis, diskon po 30%. Jam berapa? Jam 10:15. Aduh kajian lagi ya. Masih kajian. Kalau telat dikit gak dapet. Emang yang didiskon apa? Yang tas kemarin kamu pegang itu napo? Cocok sudah ya. Kita udah ngincer, mana diskon 30% bersamaan dengan kajian yang ngisi Ustaz Deris. Pilih mana Bu? Diskon 30 atau kajian sama saya? Alah, gak percaya saya. Ibu di sini aja bilang kajian, Ustaz, kajian. Ya karena ibu nggak tahu ada diskon hari ini. Kalau ada diskon saya akan berdua aja saya di sini ya, sama kameramen tadi ya. Ya Allah. Pengajian ya insya Allah ya. Karena sudah diutus 1 orang ya. Kok aku titip 1 gitu ya. Baik, para jamaah sekalian dirahmati Allah, kita udah mau pengajian digoda model kayak gitu.
Nah berarti kawan kita ini punya sifat apa? Syaitan. Tapi jangan dibisikin, setan memang kok. Jangan kok, jangan. Itu menyakiti perasaannya. Ini maksudnya ketaatan tuh bunda kayak tadi mau pengajian digoda. Akhirnya yang membuat godaan tadi tuh membuat bunda nggak pernah ikut kajian. Bunda mau sedekah nih. Bu mau kemana? Mau sedekah kemana? Ada tuh panti. Shh, tahu nggak? Panti itu bermasalah. Padahal dia juga cuma dari katanya juga, Bu. Ya, katanya juga. Dari mana? Katanya. Coba lihat aja pengurusnya. Emang kamu kan? Ya enggak juga sih sebenarnya. Jadi orang ini gimana caranya biar orang itu nggak sedekah aja intinya. Nggak suka betul kalau orang lain itu sedekah. Nah, maka teman model kayak gini dia punya sifat apa? Setan. Ya. Yang kedua dari kata syato, shin, to dan ya. Jadi panjang sama kayak wadduha, walaili idza saja. Nah, panjang itu kan pakai iya. Nah, sama kayak syato itu artinya apa? Panas membakar. Panas membakar. Jadi kalau ada orang yang kerjaannya manas-manasin orang, maka dia punya sifat setan, kompor meledu, ya. Bu, kenapa? Ibu lagi kurang baik ya hubungannya sama ibu itu. Iya, memang tuh Bu. Ibu nggak tahu ya. Kemarin Bu. Pokoknya. Nah ini langsung aja Bu. Kalau ibu punya teman model kayak gini, sini. Apa? Sini aja dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung aja Bu, gaskan ruqyah, ya. Kalau ada punya teman model kayak gitu, ruqyah aja langsung. Nah, paham? Ya. Jadi syaitan itu sifat. Nah, karena dia sifat, dia bisa nempel di orang, bisa nempel di jin, bisa nempel di benda, bisa nempel di hewan. Namanya juga sifat. Makanya Allah memberikan kita satu perintah untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dari kalangan jin dan manusia, minal jinnati wan nas. Karena sifat itu bisa nempel di mana aja. Bisa nempel di orang, tuh orang kesetanan kayaknya tuh. Terus ada jin yang suka ngetok-ngetok rumah. Ini dari kemarin ditelepon, Ustaz kapan bisa ke rumah? Kenapa? Udah gak nyaman betul saya di rumah. Kenapa? Setiap saya ngaji diketok. Kalau diketok paket kan kita bahagia Bu ya. Paket tuh bahagia betul Bu. Lagi ngaji kita tinggal. Jangankan ngaji, kita lagi ruku aja saya maju mundur gitu ya. Maju sampai ruku gitu ya. Batal lah itu kalau gitu. Saya batalin Ustaz gitu. Ini ngetok gak ada apa-apa. Misalnya lagi baca Quran. Ketok-ketok dibuka nggak ada, duduk lagi baca lagi Quran ada yang ngetok lagi dibuka nggak ada, udah sebel betul sudah. Nah berarti jin ini yang biasa gangguin orang itu supaya jauh dari ketaatan, jauh dari kebaikan, itu jin itu punya sifat syaitan. Supaya apa? Supaya kita nggak menganggap jin itu setan, ya. Tidak setiap jin itu setan mudah. Jangan kita punya pemahaman bahwa ini jin itu setan, enggak. Karena jin itu sama makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah yang tugasnya sama untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan juga manusia kecuali tugasnya untuk beribadah. Tapi kalau ada manusia yang menyeleweng, ada jin yang menyimpang, nah itu namanya manusia dan jin yang punya sifat syaitoniyah namanya. Syaitoniyah itu sifatnya. Berarti ini orang bisa jadi setan, jin juga bisa jadi setan. Benda juga bisa. Ini HP sebutnya apa? Setan gepeng. Setan apa? Setan gepeng. Nah, Allahu Akbar. Bu salat nanti nak, ntar ya. Bu udah mau isya, nanti ntar lagi. Bu udah subuh dari isya ketemu subuh gitu ya, kebayang nggak? Nah ini namanya setan gepeng. Kalau dari HP ini bunda hari-hari panen dosa. Ada postingan tentang ST gitu ya, komen percuma jualan agama, sadis gitu ya, mendingan jual ST daripada jual agama, gitu ya, rame nih gitu. Padahal pada bunda yang wah usah di pro-nya ani, enggak. Kan kita udah belajar tazkiyatun nafs.
apapun yang diucapkan oleh seorang hamba, baik kalimat itu yang baik atau kalimat itu yang buruk, kalau baik, ini kalau kalimat itu baik, maka menjadi kebaikan buat yang ngomong dan yang mendengar. Tapi kalau kalimat itu kalimat yang kotor, kalimat yang buruk, dosanya buat orang yang mengucapkan dan tidak ada dosa buat orang yang mendengarkan. Paham di sini ya? Ada orang nih nyaci maki orang lain. Bunda dengar tuh kalimat cacian itu. Bunda nggak dapat dosa apa-apa dari situ. Kenapa? Yang dapat dosa itu adalah orang yang mengucapkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat lagi teliti. Jadi kalimat kotornya dicatat sama malaikat. Nah, tugas kita ini ujian nih. Menambah dosa atau menambah pahala. Nah, itu aja poinnya. Bunda mau nyaci maki, ya Bunda juga akan dapat keburukannya karena Bunda mencaci. Tapi kalau Bunda bisa berkenan mendoakan, ya Allah, namanya manusia, ada aja kepleset ngomong, ada aja dia melakukan keburukan. Ya Allah, mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan nih dapat kebaikan, mudah-mudahan dapat hidayah, dapat yang ya pokoknya dia kembalilah ke jalan yang benar misalnya. Doain yang baik-baik, apa ruginya? Nggak ada. Tapi kalau Bunda mencela, kita udah tahu ucapan itu kotor, terus Bunda mengucapkan kalimat yang sama yang Bunda tunjukkan buat dia. Apa bedanya? Nih, si A bilang ke si B, misalnya bodoh. Dasar bodoh gitu ya. Nih, Bunda yang dengar bilang gini, bodoh memang tuh orang. Cocok sudah ya. Coba, sama nggak? Sama aja. Sama aja. Nah, lain kalau Bunda nih, dia bilang ke si B, si A bilang ke si B, dasar bodoh. Ya Allah, mudah-mudahan yang dibilang bodoh itu jadi anak yang pintar, gitu ya. Atau mudah-mudahan dia ini dapat teguran yang baik sampai listanya bisa dijaga dengan baik. Apa ruginya buat Bunda? Nggak ada. Tapi kalau Bunda tertarik, kemudian ngomong yang kotor, ngomong yang kasar, gara-gara ditampilkan model kayak gitu, Bunda nggak dapat pahala, justru malah nambah dosa. Bukan berarti saya setuju, enggak, saya nggak setuju. Nggak boleh memang mengucapkan kalimat kotor kepada orang lain, merendahkan orang lain, itu nggak boleh dalam Islam, nggak boleh. Ya, tapi ingat, jangan sampai keburukan orang lain membuat kita juga jadi menjadi orang yang buruk, jangan ya, jangan tertarik. Yang ketiga, jadi kalau apapun yang diingin oleh syaitan, kita selisihin. Setan mau kita ninggalin sholat, kita sholat. Setan mau kita bermusuhan, nah kita jalin persaudaraan. Pokoknya apapun yang dimau oleh setan, kita palingkan, ya. Jangan sampai ngikutin setan. Yang ketiga, wa'arafal akhirata fatalabaha. Mengetahui akhirat lalu berusaha mendapatkannya. Mengetahui akhirat lalu berusaha mendapatkannya. Jujur aja Bunda ya, Bunda sering gak ditawarin untuk melakukan kebaikan? Sering Bu ya, baik berupa harta maupun tenaga. Kok besok tetangga tuh ada yang hajatan, bisa gak bantu ngerewang? Oh, itu tawaran kebaikan Bu. Bu, nanti kita mau bakti sosial, ikut kah? Itu tawaran kebaikan. Di-share lagi, Bu, ada masjid yang lagi dibangun. Itu juga tawaran kebaikan. Ada orang gitu ya, ada orang yang dibukakan pintu kebaikan tapi dia cuma berdiri di depan pintu. Ada nggak? Ada, dilihatin aja. Jangankan masuk, megang pintunya aja nggak berani gitu Bu, nggak berani, nggak mau memang gitu. Ada orang yang cuman masuk gitu ya, masuk tapi nggak melakukan apa-apa gitu ya. Tahu nggak tahu, baca, kenapa nggak action? Nanti aja kapan-kapan lah. Nah, ada juga. Maka dari itu kalau Bunda sudah kenal akhirat itu, sebagaimana Abu Bakar menyampaikan, wal akhiratu zulmah. Akhirat itu kegelapan. Wal amalus sholih, dan yang bisa meneranginya wasirojulahu al amalus sholih, yang bisa meneranginya adalah amal soleh. Kalau kita tahu bahwa akhirat itu gelap, maka kita terangi itu dengan apa? Amal soleh. Banyakin aja amal terserah Bunda. Nanti di akhirat itu ada orang yang dimudahkan akhiratnya dengan sedekah, dengan baca Quran, dengan mendidik anak dengan sabar, ya Bu ya. Seperti yang pernah saya sampaikan di Jumat malam Sabtu ya, di bulan yang lalu, berkenaan dengan orang-orang yang beruntung nanti di akhirat. Macam-macam modelnya. Ada yang jadi sahabat Quran, ada yang jadi
suka tahajud, pokoknya model-model. Nah selama masih hidup di dunia jalanin Bu ya, dijalanin aja. Karena kalau sudah masuk ke liang lahat udah nggak ada lagi model kayak gini Bu, nggak ada kan? Coba cek ke makam itu, ada pocong taklim atau pocong yasinan, ada nggak? Atau silaturahim antar angkatan, malam Jumat kita temu, ngapain? Reuni. Waduh, angkatan berapa? 95. Waduh ya, kan jadi horor jadinya, Bu. Jadi enggak ada silaturahim, kajian, bisa sedekah bareng, sedekah subuh itu cuma di dunianya, Bu. Masuk ke alam kubur udah selesai semuanya. Maka mumpung masih hidup, ya, setelah mengenal akhirat lalu berusaha untuk mendapatkannya. Yang keempat kita persingkat, mengetahui dunia, wa arafad dunya farafadhaha, lalu kemudian meninggalkannya. Mengetahui atau mengenal dunia kemudian meninggalkannya. Maksudnya kita nggak boleh punya dunia, bukan ya, kan tadi saya sampaikan dunia itu boleh ya, boleh kita dapatin, tapi bukan untuk ditabung, yang tabungnya itu sampai melebihi batas usia kita. Contoh, ibu misalnya punya rumah 3. Ya, ibu punya rumah 3. Apa ya, ibu Senin Selasa di blok A, malam Rabu Kamis di blok B, nanti malam Jumat Sabtu di blok C. Ya, nanti akhir pekan jalan ke Eropa. Gitu ya. Kan nggak segitunya juga, Bu ya. Jadi di sini Senin Selasa, ini Rabu Kamis, Jumat Sabtu, hari Ahad keluar healing misalnya. Kan nggak gitu, Bu ya. Kalau ibu punya rumah 3, sudah meninggal nih misalnya, ibu sudah meninggal. Nah kemarin ada sempat lewat di reel itu. Di reel itu gini, sampai saya di dialog filotok itu sebelum tidur kan ngobrol. Saya bilang nih, coba dia lihat nih. Dengerin aja sampai akhir tuh ya, cuman 2 menitan atau nggak salah. Jadi di situ disampaikan betapa bodohnya seseorang yang dia membangun rumah untuk seseorang yang dia sendiri tidak mengenal dengan orang itu. Betapa bodohnya seseorang itu, dia membangun sesuatu untuk orang yang akan menempatinya yang dia sendiri tidak kenal dengan dia. Maksudnya gimana? Maksudnya kita ini hari ini yang masih ada fotonya di rumah, itu mungkin bertahan 10 tahun aja, Bu. Kemungkinannya 10 tahun bertahan. Nanti kalau sudah 10 tahun, anak sudah mulai punya pasangan, nanti sudah mulai punya cucu gitu ya. Nanti kalau sudah mulai menua tuh gitu ya, dan qadarullah ternyata anak yang tinggal di rumah, maka perlahan foto Bunda akan jadi potongan sejarah aja, Bu. Nanti akan diturunin, diganti dengan keluarganya, diganti dengan foto wisuda anaknya, gitu Bu ya. Nah sekarang sederhananya, siapa di antara para bunda yang kenal nama kakek dari kakeknya? Dari kakeknya Bunda. Bunda punya kakek kan? Punya. Nah siapa yang kenal kakeknya Bunda? Ada yang nyatet? Ada? Rasa-rasanya nggak ada, Bu. Mentok-mentok kita tuh dibuyut, ya. Orang tua, kakek, buyut di sini udah mentok sudah, Bu. Jarang-jarang sampai ke atas itu ya. Nah, sedangkan kita sudah tahu nih, nah ini rumah yang pernah dibangun sama kakekmu dulu, Bu. Dan kita aja nggak kenal sama kakek kita, karena mungkin pas kita lahir kakek itu sudah meninggal. Itu gambarannya, Bu. Makanya betapa bodohnya orang membangun dengan megahnya sesuatu untuk orang yang dia nggak kenal sama sekali gitu. Nanti 100 tahun yang akan datang, kalau rumah kita masih berdiri kokoh, kita udah nggak ada, kamu ya. Nah, dia akan ditempati oleh orang yang mungkin saja nggak kenal sama kita. Maka dari itu, bukan berarti Bunda nggak boleh punya rumah, bukan. Pastikan rumah yang Bunda punya hari ini tuh pernah dilakukan di dalamnya kebaikan. Pernah dipakai buat ngaji, ya Bu ya. Pernah dipakai buat tahajud. Dan syukur-syukur kan di sini ada yasinan keliling ya, waqiahan keliling, tabarokan keliling ya. Paling enggak Bunda kalau pas lagi ketempatan rumahnya itu bahagia. Kenapa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari di mana bumi akan bercerita. Bunda udah meninggal, terserah rumah itu siapa yang nempatin, terserah. Tapi nanti di akhirat, ya Allah, waktu si ibu ini hidup, di sini tuh pernah si ibu fulan tuh baca Yasin. Duduk di sini tuh pernah baca tabarok. Nah, aku juga jadi saksi nih, rumah ini pernah dibacain waqiah. Keren gak, Bu? Keren. Maka pastikan rumah Bunda itu paling tidak
itu pernah dipakai di dalamnya itu untuk melakukan kebaikan. Ya di luar dari Bunda sholat 5 waktu, tahajud, duha. Lebih dari itu lebih bagus. Ya Bu ya. Bukan berarti nggak boleh punya rumah, boleh. Tapi pastikan rumah kita itu pernah ada jejak-jejak kebaikan. Karena nanti kalau sudah meninggal, nggak ada pantas-pantasnya Bu rumah itu disandangkan ke kita. Ini kan sering saya ulang nih, misalnya ibu lagi kebelet banget, ya, udah mau lahiran nih, kita nggak punya mobil, tapi ibu bisa nyetir ceritanya nih, mungkin mobil itu lagi dibawa si ayah, terus ibu kan pasti ke tetangga dulu kan, ya nyari ini, saudara kan jauh-jauh biasanya kan, ke tetangga, Bu, ini kayaknya udah mau lahiran, terus pinjam mobil boleh nggak? Boleh, ini ada mobil almarhum suami saya, coba. Mobil almarhum disebutin, Bu. Ibu saya yakin bawa mobilnya getar Bu ya. Sebelah nggak ada kok, nggak ada gitu ya. Kita ngebayanginnya aja horor Bunda. Ya Bu ya. Karena memang kalau sudah meninggal, harta yang sifatnya dunia itu nggak ada pantas-pantasnya disematkan kepada kita. Motor siapa itu Bu? Motor almarhum suami saya. Rumah siapa Bu? Rumah almarhum suami saya. Itu mobil almarhum suami saya juga, Allah Rabbi, semuanya punya almarhum. Itu nggak usah disebut punya almarhum, tapi punya ahli waris gitu Bunda. Jadi kenali dunia supaya kita untuk belajar meninggalkannya, bukan berarti meninggalkan habis ini Bunda pada hijrah. Mana Ibu udah ninggalin dunia sudah di mana sekarang, bikin gubuk aja pinggir jalan? Enggak gitu, Ibu tetap aja tinggal di rumah ya, tapi jangan sampai melekat betul hatinya terhadap dunia, kecuali yang diperlukan aja. Yang kelima, wa arafal haqqa fattaba'ahu, mengetahui yang hak lalu mengikutinya. Mengetahui yang hak lalu kemudian mengikutinya. Ini sekarang ini Bu, sekarang nih Bunda ya. Karena sudah maraknya media sosial, hiburan yang gak jelas juga sudah mulai marak, sampai kita tabu ini benar atau enggak. Ya Bu ya. Dibilang gak benar tapi ada nilai agamanya, dibilang nilai agamanya tapi kayak gini modelnya gitu. Contoh kayak film-film azab tuh Bu ya. Pernah nonton film azab Bu? Atau jadi member udah ya, langganan sudah ya. Nah itu kan ceritanya ya itu aja sebenarnya Bu ya. Pokoknya nanti ujungnya diazab aja. Kalau enggak yang astagfirullah, apa sih ujungnya itulah pokoknya istighfar. Entah itu telan bumi lah, entah itu pas lagi di antara di keranda jatuh ke sungai dan sebagainya Bu ya, atau ketika pas lagi mau dimasukin ke lubang liang lahatnya itu keluar aroma gas karena suka nimbun gas LPG. Iya ya, contoh Bu ya, itu azab bagi para penimbun gas LPG. Pokoknya judulnya aneh-aneh gitu ya. Nah itu kan kelihatannya kayak bagus gitu ya, apalagi kalau sudah ada dimakamin ada geter-geter gitu Bu, kayak diazab gitu Bu, itu makin rame. Yang saya nggak kalah pikir, yang nggak habis pikir itu ustadznya ya, ustadznya. Kebayang nggak ada film religi ustadz dan dukun bersatu ngalahin setan, kan somplak namanya Bu ya. Kebayang nggak ini ustadz nih ceritanya nih, wah gitu, ustadz terpental dong. Ada dukun satu, ustadz nyerang juga pakai mantra-mantranya, terus dia terpental dan bergabung dong tuh si ustadz dengan dukun berdua. Jadi yang satu gini-gini, yang satu gini, didorong, setannya mencar. Pertanyaan saya, itu setan kalahnya sama dukun atau sama ustaz? Nah itu dia. Jadinya kan bingung, ini dibilang yang ngalahin ustaz tapi gabung sama dukun, dibilang dukun tapi ustaz juga ikut andil gitu ya. Nah model kayak gini kan jadi udah gak jelas nih sekarang nih ya. Maka saya ingin sampaikan, mengetahui yang hak itu sederhana Bunda. Satu, ada landasannya, baik itu ada ayatnya ataupun ada hadisnya ataupun ada petuah ulamanya. Yang kedua, menenangkan hati. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama ada dasarnya, baik Al-Quran, hadis, qaul ulama, kiai, ada dalam kitab inilah gitu ya. Yang kedua itu menenangkan hati. Kalau Bunda ngerasa di tempat yang baik, ini kan Ustaz tempat kebaikan, Bunda ngerasa nyaman gak? Ya risih sih Ustaz. Nah itu pasti ada masalah. Bisa kayak salawat. Ya, salawatan itu kita tenang aja. Salatullah. Hati kita tenang. Gitu ya. Tapi kalau sudah jingkrak-jingkrak Bu ya. Kalau sudah mulai jingkrak-jingkrak,
Isinya apa Bu? Kemarin sholawatan, Ustaz. Mantep betul goyangannya tuh. Nah, seneng Ibu kayak gitu. Ya nggak nyaman sih Ustaz di hati. Pasti masalah. Paham Bunda ya? Jadi namanya hak itu ada dasarnya, yang kedua menenangkan di hati. Itu aja. Jadi kalau Bunda nanti ikut pengajian, ikut acara sholawatan atau apapun namanya, dan hati Bunda ngerasa nggak nyaman betul, sekalipun itu bungkusnya itu kayak agama gitu, tinggalin aja. Ya tinggalin aja. Lain kalau misalnya Ustaz itu di pengajian itu, pokoknya nggak ada lucu-lucunya. Ibunya ikut pengajian atau mau nonton stand up komedi, ya. Ini Ustaznya bukan pelawak, ya. Ustaznya bukan pelawak. Ustaz ngaji di situ tuh nggak ada ketawanya. Tapi Bu nyeting dari rumahnya emang mau ketawa? Enggak, saya buat tuntut ilmu, tapi kayaknya gimana Ustaz, kayak gelisah hati saya. Nah, kalau ternyata yang disampaikan itu benar dan Ibu gelisah, memang Ibu bermasalah memang ya. Kitanya yang bermasalah, kita bermasalah. Isinya Quran semua Ustaz. Nah, terus kita nggak tenang ya, berarti memang kita perlu diruqyah ya. Perlu diruqyah. Yang keenam atau yang terakhir, wa arafal batila fajtanabahu, mengetahui yang batil lalu kemudian menjauhinya. Ciri batil juga sama, dua. Apa ciri batil? Yang pertama, nggak ada sandarannya. Pokoknya Bu, kalau habis mandi subuh, Ibu keliling rumah 7 kali. Setara dengan umroh. Waduh, gitu ya. Ada hadisnya. Ya pokoknya itu kata guru saya gitu Bu. Nah itu nggak usah gitu ya. Ibu kalau malam Jumat mandi di tengah laut Bu, insya Allah apa? Tenggelam. Itu pasti ya, itu pasti. Misalnya Ibu mandi, padahal mandi di air laut itu jadi terapi Bu, buat orang yang terkena ain, buat orang yang terkena sihir, orang yang terkena guna-guna. Nah, itu bisa menjadi terapi. Ya, termasuk main hujan-hujanan. Buat para bunda yang hari ini bisa jadi belum Allah titipin keturunan misalnya, itu ikhtiar salah satunya hujan-hujanan. Dan gak usah pakai telanjang, tolong ya. Nah, Ibu hujan-hujanan aja, tapi gak usah telanjang, paham ya? Nah, Ustaz ya hujan-hujanannya di dalam rumah. Dalam rumah gimana hujan-hujanannya? Maksudnya di depan rumah boleh nggak boleh? Nanti yang ngucur itu dari apa? Dari plafon, dari apa Bu? Talangan ya, dari talangan. Itu di bawahnya Bu, guirin kepalanya, pakai jilbab. Tapi jangan yang tembus pandang. Kan ada tuh jilbab, baju yang kalau kena air langsung berwarna Bu ya, warna kulit ada ya? Ada yang langsung plok banget jadi warna kulit. Jangan pakai baju yang hitam misalnya, pakai baju hitam nanti mandi hujan-hujanan. Itu buat terapi ain, buat terapi kena sihir, buat terapi pokoknya apapun yang berkenaan dengan yang non medis. Nah, Bunda bisa itu. Nah, termasuk mau program kehamilan, Ibu ya, suami istri Bu mandi. Nah, siapin bunga di tengahnya, Ibu muter situ sama suami, kayak India gitu nah Bu. Itu pokoknya syahdu Bu. Ibu praktekin aja kalau mau dibilang orang gila gitu ya. Ngapain suami istri muter-muter kayak gitu ya. Ibu mandi pakai air apa? Hujan atau mandi pakai air laut. Tapi kalau sudah aneh-aneh, Ibu campurin air hujan sama air laut. Ibu mandi pas malam Jumat. Itu bisa memancarkan aura. Itu nggak usah ya, karena nggak ada dasarnya. Yang kedua, ciri batil itu tidak menenangkan hati. Tidak menenangkan hati. Ada orang berobat. Kemarin datang ke rumah. Ustaz, saya mau diruqyah. Kenapa Bu mau diruqyah? Saya pernah berobat ke yang orang pintar gitu. Terus saya suruh motong ini, motong itu gitu ya. Pokoknya motong hewan gitu, motong ayam, terus motong kambing gitu ya. Tapi diniatkannya bukan untuk Allah, tapi untuk kesembuhan. Sekilas bagus aja Bu ya, saya motong ini untuk kesembuhan saya. Itu bagus aja. Cuma pas saya perhatikan pakai bismillah enggak? Itu enggak boleh Ustaz. Enggak boleh pakai bismillah, enggak boleh. Ya memang sih kalau pas menyembelih bukan pakai bismillah, tapi pakai apa? Bismillahi Allahu Akbar. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillahi Allahu Akbar. Itu enggak boleh Ustaz nyebut nama itu. Terus gimana? Pokoknya saya sembelih ini tujuannya untuk kesembuhan saya tuh. Menyembelihnya aja udah enggak boleh model kayak gitu. Dan akhirnya gimana Bu? Ya akhirnya dimasak Ustaz boleh. Nah itu jadi masalah. Jadi kalau ada binatang, hewan disembelih bukan atas nama Allah, maka daging jadi bangkai. Paham ya? Nah ketika dimakan berarti otomatis kita makan apa? Itu yang dipengenin sama setan. Sekalipun bungkusnya itu mau kiai kah, mau ustadz kah, gitu Bu.
Ibu nggak tenang Ustaz, walaupun dibacain ayat-ayat Al-Quran, tapi kayak gitu hati saya nggak tenang. Itu batil namanya. Jadi batil itu satu apa? Tidak punya sandaran. Yang kedua menggelisahkan. Menggelisahkan. Kalau kebenaran itu gimana Bu? Kalau yang hak itu satu ada dasarnya. Yang kedua menenangkan. Ustaz, saya dikasih zikir sama guru saya, baca la haula wala quwata illa billah 500 kali dalam semalam. Saya coba tuh Ustaz, gimana Bu? Tenang nggak? Tenang, hati saya langsung bisa tidur, langsung nggak berpikiran negatif. Boleh nggak dijalanin? Boleh, silakan aja. Tapi kalau ibu sampai ditawarin, Bu, ibu baca ayat kursi 1000 kali dalam satu malam. Saya yakin ya, ibu pasti bacanya nggak mungkin Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu sampai nenek-nenek panjat pinang juga nggak bakal kelar Bu satu malam. Ya. Pasti Bu akan baca gimana? Itu namanya zikir-zikir syaitan sebagaimana Yusuf Qaradawi dalam kitabnya. Jadi zikir-zikir syaitan. Makanya orang baca ayat kursi tapi kesurupan. Ada nggak? Ada. Nanti dia gini. Nah, setan masuk walaupun dibaca ayat kursi, tapi zikir model kayak gini adalah zikir-zikir syaitan. Kok bisa? Bisa karena tidak menunaikan hak-haknya huruf yang dibaca. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagai penutup, hak itu satu memiliki sandaran, yang kedua menenangkan. Sedangkan yang batil itu apapun bungkusannya, satu nggak punya dasar, yang kedua pasti menggelisahkan. Saya yakin para bunda yang solehah model kayak gini di-invite di grup, nama grupnya Gibah Syariah. Gibah apa? Syariah. Saya yakin bunda walaupun misalnya nih ada syariah belakangnya, namanya gibah, nggak tenang hati saya Ustaz. Walaupun labelnya syariah, bahkan di situ ada informasi grup. Dilarang bergibah kecuali setelah membaca basmalah. Ngeri. Dan gak boleh menutup gibah kecuali dengan hamdalah. Nah, ini kayak gini nih. Walaupun label-labelnya ada syariah-syariahnya, arahannya juga bagus betul gitu ya, tapi hati bunda pasti akan gelisah. Maka itu adalah sesuatu yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa disampaikan buat para bunda sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Saya kembalikan dulu ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Bagus sekali pertanyaannya. Ini berat Bu menjawab pertanyaan yang nggak ada suaranya kayak gini ya. Oh iya, silakan. Ada Ibu? Ada? Boleh mungkin angkat tangan, nanti mic-nya saya. Nanti mic Bu boleh 2 pulang kok Bu. Ya, hadiahnya mic Bu ya, silakan. Yang nanya nanti hadiahnya mic. Ya. Di luar ada? Topik boleh ya Ustaz ya? Silakan. Boleh Bu, di luar topik Bu. Ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ini berkenaan dengan pesan tadi ya. Mengenal Allah, kemudian mentaatinya. Mentaati Allah itu dengan salah satu caranya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang ya. Termasuk menggunakan harta riba. Gimana kalau sudah kadung Ustaz? Sudah terlanjur ya, uang itu dipinjam, segera dilunasi. Ya, kayak mobil, misalnya ada orang jalan nih. Terus ngobrol sama temennya, akhirnya nyampe pertanyaan itu ke saya, Ustaz, ini teman ini dia mau pergi dari rumah yang sudah dia jalanin udah 5 tahun, kreditannya 10 tahun, ya berarti 5 tahun jalan, ya kan? Itu gimana Ustaz hukumnya? Dia pengen keluar dari riba. Salah konsepnya, saya bilang, salah konsepnya. Kenapa? Kalau kita sudah terjerumus dengan akad riba, catat baik-baik kaidahnya, sekalipun akad kita ini bermasalah, tidak menjadikan yang diakadkan menjadi haram. Saya ulangi, rusaknya akad nih, akadnya akad riba,
itu tidak menjadikan barang akad itu menjadi haram. Bunda waktu ngambil rumah KPR, Ibu ya, misalnya nih, terus di banknya bank konven, dan Bunda udah tahu resikonya kan, ada bunga sekian persen dan sebagainya, itu udah tahu. Ketika Bunda akad dan tanda tangan dengan suami itu, tidak lantas menjadikan rumah yang Bunda tinggal itu haram. Paham ya? Bunda ambil leasing, ngambil mobil, ngambil motor, tidak lantas menjadikan akad di leasing tadi menjadikan motor dan mobil itu menjadi haram. Paham ya? Nah, gimana caranya? Disegerakan. Jangan sampai kena denda, jangan itu menguntungkan betul. Apalagi kalau punya pikiran kayak tadi nih, Ustaz, dia mau meninggalkan rumah itu, dia mau ngontrak tempat yang lain, terus yang sudah masuk 5 tahun ya udah biarin. Oh, itu tepuk tangan memang itu, ya. Developer tepuk tangan, weh, bisa kita jual lagi nih rumah gitu. Enggak gitu konsepnya. Tetap aja segera dilunasin. Kalau memang bisa bayar double, bayar double. Tapi kan di konven itu, kalau kita bayar lebih dari yang ditentukan, kena penalti. Iya kan? Misalnya nih, jangkanya 8 tahun, kita 5 tahun sudah punya rezeki nih, kita mau lunasin 3 tahun, kena penalti. Kalau telat, kena denda, Bu ya. Nah, itu emang konven gitu. Kalau syariah enggak, Bu? Kalau syariah enggak. Kalau Bunda nanti ngambil di bank syariah, itu kalau Bunda mau lunasin enggak ada penalti, itu enggak ada. Justru malah bahagia betul gitu ya. Saya mau lunasin aja yang 3 tahun. 3 tahun, Bu, biasa lunasin semuanya. Cakep itu. Gitu ya. Disegera dilunaskan. Bukan datang, Bang, Bu, Ibu sudah nunggak 2 bulan, saya sudah berlepas diri, ini riba. Ibu punya hutang ya, Ibu punya hutang, tolong ya. Hutang harus dibayarkan. Sama kayak pinjol. Pinjol juga sama, datang ke rumah. Tanya istri itu, 320 juta hutangnya. 320 juta. Itu beserta dengan koperasi dan sebagainya. Saya bilang, itu gimana, Ustaz? Dibayar. Mau diapain coba? Kita misalnya mau menutup aplikasinya, kita tutup, kita hapus. Depolik ada nggak? Ada. Diteror semua orang yang ada di kontak kita itu. Ibu kenal dengan Ibu Anu. Kenapa? Dia belum tolong ya, kasih tahu lah apa hubungan saya dengan dia. Matikan gitu Ibu. Diteror kita, didatangin rumah kita, Bu. Ada pihak ketiga yang jadi apa? Nagih-nagih uang itu. Bayar. Sekalipun pinjol. Ustaz itu kan harta haram. Kamu udah nikmatin, mau diapain? Paham ya? Jadi bahkan untuk harta yang haram sekalipun nih, kita sudah akad, wajib dibayar. Kita datang nih ke rentenir, pinjem ya 5 juta, tapi balikin 8 juta loh. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu mau jungkir balik kayak apapun tetap harus dibayar. Perkara masalah haram itu lain urusan, wajib dibayar. Jangan dikira Ustaz saya mau pinjol itu kan uang haram, terus habis kalau udah dapat saya nggak bakal bayar. Kalau bisa silakan aja. Gak bisa, Bu, diteror sampai kapanpun tetap akan diteror. Maka dari itu, kalau sudah jatuh ke dalam harta yang riba tadi, maka berniat betul untuk bersegera melunasi. Paham ya? Masuk rumah, mobil, jadi kembaliin. Ibu kalau mengembalikan, dia akan jual lagi ke yang lain dengan pola yang sama. Sama aja ibu membuka peluang orang lain jatuh ke dalam riba juga. Selesaikan aja di kita, gak usah ke yang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan perbanyak taubat dan perbanyak amal soleh. Satu lagi mungkin? Ya, dua, silakan. Walaupun kita sudah pernah mengingatkan gitu kan, tapi alasannya karena udah dalam pekerjaan, pas dia gajian itu nggak cari makanan gitu. Nah, itu gimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pekerjaan itu dinilai sebagai pekerjaan yang halal apabila tidak bersentuhan langsung dengan keharaman. Saya ulangi nih, semua pekerjaan itu halal selama tidak bersentuhan langsung dengan suatu yang haram. Ekspedisi itu kan yang diantar bukan cuma benda-benda yang halal, Bu ya. Misalnya kayak yang kargo itu kan ya minuman khamar ya diangkut ya Bu ya. Pokoknya mau bahkan kalau memang ada pengiriman daging babi juga tetap diangkut. Tapi kan tujuan dia untuk mengadakan usaha ekspedisi kan memang bukan diperuntukkan buat itu. Nggak ada khusus pengiriman babi itu kan nggak ada. Dia tujuannya untuk membantu orang, memudahkan orang itu mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Perkara nanti ada
ternyata isinya daging babi dan sebagainya, selama tidak langsung bersentuhan dengan itu, paham ya? Gitu. Itu nggak masalah. Termasuk kayak tadi tuh kerja di bank. Tidak semua pekerjaan di bank itu, para bunda sekalian, bersentuhan langsung dengan ribanya, ya. Security, teller, ada teller ngurusin bunga? Nggak ada, dia nerimakan aja uang nabung, dia catat, dia masukkan, nanti laporan, gitu Bu ya. Itu nggak bersentuhan langsung. Terus kemudian yang bagian finance, Bu ya, pembiayaan. Nah, ya Bu ya, pembiayaan. Dia tahu persis Bu. Nah, yang kayak gini nih yang agak masalah. Dia tahu kalau ada orang datang ke dia pinjam 10 juta, baliknya 13 juta. Dia udah tahu betul. Dia udah tahu betul. Nah, makanya seperti ini pindah. Caranya untuk apa? Untuk pindah. Sampai kapan Ustaz? Ya sampai dia secepatnya. Secepatnya. Oke, baik. Sekarang kalau ternyata ada saudara kita kerja di bank, tapi memang untuk urusan itu Bu, urusannya memang bersentuhan langsung dengan riba. Misalnya kayak bagian finance yang tadi, pembiayaan. Itu kalau dia nganterin ke rumah kita, boleh nggak diterima? Boleh. Catatannya apa? Catatannya Bunda itu berhusnudzon. Husnudzonnya apa? Kan kita ini dalam muamalah bahkan dilarang menanyakan dari mana asalnya. Itu nggak boleh Bu dalam muamalah. Misalnya ibu buka toko, ada perempuan seksi, dadanya kebelah, pakai baju yang benar-benar ketat, udahnya kelihatan walaupun bodong gitu ya. Pokoknya seksi betul dia datang ke kita. Dia mau beli beras di tempat kita. Nah, boleh nggak ditanya, ini uangnya halal atau haram? Boleh nggak? Nggak boleh Bu. Sekalipun penampilan dia itu menggiring kita, pasti wanita nggak bener nih orang, gitu ya. Tapi kita nggak boleh dalam muamalah itu nanya dari mana nih uangnya. Nggak boleh Bu, haram hukumnya, nggak boleh. Sama halnya saat ada saudara kita datang nih, Bu, ini buat makan lah, baca bismillah. Lain kalau ibu ini, Bu, ini uang kasih riba, tahu? Cocok sudah. Bawain martabak terenak Bu Balikpapan, tapi hasil riba nih. Nah, kalau dia ngomong gitu, boleh gak dimakan? Nggak boleh. Kita pas duduk-duduk, datang saudara kita, Bu, nih makan. Masya Allah, lama nggak kesini, tahu-tahu bawa kambing guling. Iya Bu, alhamdulillah dapat judi kemarin. Tembus 4 angka, kata ya Allah. Coba, yang rugi siapa? Kita. Harusnya makan aja dulu Bu. Kalau udah kenyang, baru ngobrol. Ya. Tumben kambing guling. Alhamdulillah kemarin dapat rezeki apa? Tembus 2 angka. Waduh. Nah, kalau Abu Bakar, iya, ini kalau Abu Bakar Bu ya, kalau Abu Bakar As-Siddiq itu mengorek sampai temuntah gitu. Itu kalau Abu Bakar, makanya nggak usah ditanya. Ya kan Abu Bakar itu kan dalam riwayat itu pernah berkunjung ke rumah temannya waktu masih jahiliyah nih. Si temannya bukan Abu Bakarnya. Waktu dia belum Islam, temenan sama Abu Bakar. Nah, sudah dia masuk Islam, dia datang nih, dukun dia Bu, kahin itu dukun. Ya tukang ramal, datang Abu Bakar ke sahabatnya karena dia udah masuk Islam, berarti kan dia udah nggak lagi bersentuhan dengan dunia mistik Bu ya. Nah, datang Abu Bakar dikasih kambing, keren Bu ya, dikasih kambing guling gitu ya, makan gitu kan. Nah, udah selesai makannya, kata saudaranya ini, kata sahabat Abu Bakar ini, tahu nggak ini harta dari mana? Ya enggak lah. Terus kata sahabatnya ini uang yang dulu aku kumpulkan waktu masih jadi peramal, katanya ya, waktu masih jadi dukun. Abu Bakar menghargai. Kenapa menghargainya? Karena orang yang sudah masuk Islam, maka semua keburukannya kan dihapus, ya kan? Nah, masih menghargai ini nih. Pulang ke rumah diambil tuh, sampai muntah, sampai pingsan Abu Bakar itu untuk mengeluarkan isi dalam perutnya. Padahal kalaupun nggak dikeluarin nggak apa-apa, udah masuk sebenarnya. Tapi itu bentuk kehati-hatian siapa? Abu Bakar. Makanya kalau nanti pas kita nanti mau Ramadan, nanti Ustadz akan menyampaikan berkenaan dengan apa yang membatalkan puasa. Salah satunya apa? Muntah dengan sengaja. Ini sebenarnya diambil dari kisah Abu Bakar, benar. Jadi muntah dengan sengaja itu gambarnya kayak tadi. Dia sengaja mengorek yang di bagian sini supaya keluar muntahannya. Itu batal puasanya, ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau nanti dikasih makanan, makanlah bismillah. Karena memang nggak boleh kita ini bertanya uangnya dari mana. Boleh jadi kan dia nih gara-gara misalnya ya dia jual beli apa gitu ya, terus dapat keuntungan, datang ke Bunda ngasih makanan, apa masalahnya?
gitu ya. Jangan ditanya Bu, jangan ditanya. Kalau sudah kenyang baru tanya. Jangan juga Bu, pokoknya nggak boleh, dalam muamalah nggak boleh tanya. Datang aja ke rumah. Makanya kalau ada tetangga, ini terakhir Bu ya, kalau ada tetangga nganterin kita ayam, ini saya punya tetangga dulu Bu, dia setiap kali dapat ayam kiriman dari orang itu langsung dikirim ke kami. Alasannya sederhana, saya nggak tahu menyembelihnya kayak mana. Lah kalau kamu nggak mau makan apalagi kita gitu ya. Ini orang kayaknya menyesatkan ini ya, membuat kita ragu jadinya. Saya nggak tahu nih ayam itu disembelih pakai basmala atau enggak. Lah kalau bapak aja nggak mau, ngapain diantar ke saya? Tapi kan karena kita sudah tahu ilmunya, kata Nabi kan kalau kita tidak tahu prosesnya maka kita baca apa? Bismillah. Bismillah ya, baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Makan gitu ya. Ya, doain aja terus gitu ya, mudah-mudahan besok dapat ayam lagi gitu ya. Dia nggak makan, kita yang kenyang, aman aja ya, baca bismillah. Nggak usah ditanya. Lele sayur, beli ayam di mana? Pasar. Lihat gak sembelihannya? Ya enggak lah, pakai basmalah enggak? Ngelihatnya aja enggak ya. Gitu Bu. Ya seperti itu ya. Baik, silakan satu lagi. Ya. Sebenarnya pertanyaan saya tadi hampir sama itu tadi. Cuma bedanya kalau ini saya anak SD. Ya. Tapi alhamdulillah sih anak saya bukan kembali ke Ya. Tapi salah kan kalau saya untuk anak saya berhenti Pak Ustaz? Karena beberapa tahun ini saya sudah berusaha untuk anak saya berhenti dari Bang. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bunda kalau baca buku yang disusun oleh Dr. Oni Syahroni, ahli fikih syariah Indonesia, beliau salah satu DSN Bu, orang yang berada di Dewan Syariah Nasional. Itu dalam fikih kontemporernya menjelaskan bank itu tidak setiap bank itu bersentuhan langsung dengan riba. Bunda buka bank konvensional tujuannya untuk transfer bisnis satu dengan yang lain. Karena kalau pakai bank syariah itu limit terbatas, ya kan? Terus kalau melebihi ini harus beberapa kali transaksi gitu ya. Mungkin kalau buat kita yang masih receh-receh itu mungkin nggak masalah, tapi buat orang yang hari itu harus mengirim 1M, 2M, transaksi lebih dari 5M, berat Bu, bank syariah nggak nyanggupin yang kayak gini. Nah kita bisa buka untuk lalu lintas transfer tadi Bu ya, ke luar negeri dan sebagainya. Jadi yang kayak gini boleh nggak? Boleh, karena tidak bersentuhan langsung dengan apa? Dengan ribanya. Lain kalau Bunda sengaja datang ke bank konven, bawa uang 10 miliar buat di deposito. Jadi tiap bulan tinggal kipas-kipas aja ya. Pekerjaan yang paling nyaman tuh kipas-kipas. Jadi uang sate ya, kipas gitu. Tiap bulan dapat deposito. Nah itu yang nggak boleh Bu. Nah sekarang boleh nggak nyuruh anak untuk kerja di tempat yang lain? Boleh. Selama Bunda juga ngasih arahan. Bisa ngasih arahan aja, coba daftar di bank syariah gitu kan ya. Coba kayak kan sudah punya pengalaman nih, tinggal rubah-rubah dikit akad-akadnya aja sebenarnya. Cara SOP-nya aja agak sedikit berbeda gitu. Kalau ini ada bunga, ini ada bagi hasil kan gitu ya. Di sini ada denda, di sini bukan denda tapi namanya uang layanan apa sebenarnya itu? Keterlambatan. Boleh nggak? Boleh. Jangan dikira Ustaz itu masuk di bank syariah mengenakan uang penagihan. Boleh Bu, orang dari kantor datang ke rumah ibu gitu ya, bawa motor itu pakai bensin nggak? Pakai bensin, dia harus mengeluarkan keringat, tenaga gitu, manggil ke rumah ibu, Bu ini bla 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 gitu. Nah ada biaya ini berapa? 14.000. Itu untuk ganti apa? Bensin, karena memang dia nggak ada tugas penagihan sampai ke rumah sebenarnya, tapi karena ibu susah dihubungi gitu ya, aja dia harus keluar kantor. Dan itu nggak ditanggung sama kantor tuh. Nah maka ada biaya keterlambatan, itu boleh selama tidak dolim. Biaya keterlambatan 10%, itu dolim namanya. Nah boleh nggak? Boleh Bu. Selama bisa dipastikan bahwa ketika sudah keluar itu Bunda harus kuat. Jangan sampai pas sudah keluar terus anaknya bingung mau nyari yang mana, akhirnya nyalahin tuh kan ibu, gara-gara ibu sih nyuruh. Nah jadi siapkan dulu alternatif dulu. Nah dari sekarang nih kamu main 2 kaki. Maksudnya main 2 kaki, kamu coba-coba buat lamaran. Kamu sampaikan ke bank syariah atau koperasi syariah kalau emang ahli di bidang keuangan, jadi akunting kah dan sebagainya Bu ya, gitu Bu. Jadi boleh nggak? Boleh ya, tapi ingat tidak semua yang di bank itu selalu kaitannya dengan riba. Enggak, Ibu boleh tanya nanti ke Ustadz yang memang lebih kompeten ya masalah fikih muamalah. Misalnya tanya ke Ustadz siapa ya di sini ya,
Ustaz Muslim Gunawan, nah itu memang fikih syariah, fikih muamalah, atau ke Ustaz siapa ya Balikpapan dia, Ustaz Agus misalnya ya, untuk mencari perbandingannya, atau kalau mau Ustaz Tengku siapa namanya, Ustaz Tengku siapa ya yang Balikpapan itu ya. Nah tanyalah ke ustadz itu, pasti jawabannya sama. Tidak semua yang diperbankan itu semuanya bersentuhan dengan riba. Kan ada unit-unitnya Bu ya. Nah ada unit usaha, unit permodalan, unit cuma buat nabung-nabung. Selama buat cuma nabung-nabung, insya Allah nggak masalah. Tapi kalau mau nyuruh anaknya untuk berhenti, alhamdulillah. Tapi kalau memang belum ada, sambil nyari Bu ya. Kalau sudah ketemu, mulai lepas pelan-pelan, dilepas saja. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Ya diberikan tempat yang jauh lebih baik dari yang sekarang insyaallah. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan buat para bunda salihah semuanya. Kita cukupkan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita mudah melakukan kebaikan, dan kita juga berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah titipi kita rezeki yang halal juga barokah. Allah berikan kita kemanfaatan dalam hidup, dan Allah berikan kepada kita semuanya kematian yang dinilai sebagai kematian yang husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah kita ketemu lagi di tahun depan ya. Insyaallah. Setahun kita pisah ya. Nah, dan mohon doanya juga insyaallah kami tanggal 25 akan melaksanakan ibadah umroh. Nanti saya doakan juga jamaah sekalian bisa sama-sama nanti insyaallah ya. Nanti kita pengajiannya khusus untuk BDS 1 ini di pelataran Masjid Nabawi. Dan nanti libur kita sini Pak ya. Karena jamaahnya pada di sana semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.